apa namanya sangat em, digunakan secara ekstensif begitu dalam dunia data analisis terutama dan juga untuk misalnya machine learning dan sebagainya. Dan juga sebetulnya karena bahasa pemrograman Python ini merupakan sifatnya general purpose atau multifungsi ya. Jadi kita juga bisa melakukan berbagai hal dengan bahasa pemrograman Python. Misalnya untuk mengotomasi tugas-tugas yang bersifat repetitif, mengakses file, mengeditnya, kemudian menyimpannya lagi untuk file yang jumlahnya banyak sekali dan kita ingin lakukan secara repetitif itu bisa dilakukan. Nah, em, sebelumnya disclaimer, jadi saya pribadi di sini sebetulnya juga dalam proses masih belajar. Oleh karena itu, untuk seri kali ini memang kita menyediakan trainingnya untuk yang basic. Jadi benar-benar yang dari awal dan juga kami asumsikan juga mungkin eh, mayoritas dari peserta mungkin belum pernah familiar dengan bahasa pemrograman sebelumnya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang sudah punya basic nanti malah bisa berbagi tipsnya mungkin pengalaman atau pengetahuannya di sini. Ya. Nah, karena kita akan menggunakan Python, jadi seperti yang sudah disampaikan juga kemarin di broadcast melalui story IG juga ya. Ya, sebentar ini ada yang tanya. Ada yang kendala untuk menginstal New. Baik, mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu ya. Jadi mungkin yang belum sempat melihat di story IG maupun di captionnya, eh, agar kita bisa berjalan lancar, training pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, silahkan yang pertama, yang prioritas itu menginstal Python-nya. Jadi silahkan dibuka python.org/downloads dan silahkan download kalau bisa yang 395 ini versi terbaru atau mungkin juga kalau apa namanya apa OS-nya lain, misalnya menggunakan Mac atau Linux, bisa di-download di sini. Dan ini yang utama. Eh, dan sebagai tambahan, dan untuk juga memudahkan kita nantinya untuk belajar Python, di sini kita akan menggunakan salah satu eh, editor atau editor kode yang bernama Mu. Jadi bisa di-download di codewith.mu/en/download. Kemudian silahkan di-download sesuai OS-nya masing-masing dan diinstal di komputer masing-masing. Kalau boleh tahu tadi yang ada kendala dalam menginstal itu seperti apa ya? Bisa disampaikan lewat chat. Silahkan yang mengalami kendala mungkin bisa disampaikan lewat chat ketika menginstal Mu. Karena kendalanya kadang mungkin beda-beda, mungkin juga terkait dengan kompatibilitas dengan OS-nya ataupun dengan sistem komputernya ya. Jadi em, mungkin untuk yang belum berhasil mendownload, karena di yang laman download ini sendiri adalah versi beta, versi terbaru, mungkin nanti bisa dicoba menggunakan versi yang lebih lama. Bisa dilihat di sini. All previous beta versions of Mu can be downloaded from here. Dan kita bisa download yang versi-versi sebelumnya. Mungkin kalau versi yang terbaru tidak bisa, kita bisa coba di versi yang sebelumnya misalnya. Versi 11.0 beta 2 atau beta 1.
atau yang ini juga bisa. Oh, sudah clear, baik. Oke. Untuk peserta yang lain mungkin masih ada kendala untuk menginstal Python atau Mu. Mungkin sebelum dimulai juga untuk memastikan ya, silahkan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk mengecek Python-nya terinstall atau belum. Paling gampang tentu saja kita um, search ya. Kalau yang untuk Windows di sini kolom search tinggal ketik Python. Kalau di tempat saya ini versi 3.9 sudah terinstall. Bisa juga misalnya kita masuk ke command prompt. Jadi ketik saja cmd, masuk ke command prompt Windows. Kemudian di sini kita ketikkan py. Nah, kalau sudah terinstall nanti ada keterangannya Python-nya versi berapa dan keterangan-keterangan lainnya. Di sini saya Python versi 3.9.1. Itu untuk memastikan Python-nya terinstall atau belum. Dan jika misalnya Bapak Ibu belum sempat menginstal Mu dan sekiranya tidak sempat untuk dalam sesi ini menginstal, tidak apa-apa karena sebenarnya juga masih bisa menggunakan eh, Python melalui command prompt ini. Walaupun nanti lebih terbatas fitur-fiturnya. Dan juga nanti untuk mengedit kodenya juga bisa menggunakan Notepad. Nanti sambil saya sampaikan. Baik, saya kira karena tidak ada masalah lagi, saya bisa mulai saja ya. Jadi em, untuk training kali ini, em, bisa diakses. Materi-materi yang nanti saya akan sampaikan juga banyak yang saya adopsi dari sini, karena ini memang bukunya sangat bagus sekali untuk pemula yang benar-benar tidak punya basic pengalaman programming, bahkan untuk belajar Python. Dan yang kedua adalah sebuah web yang berisi tutorial dan dokumentasi dari berbagai macam perintah-perintah dan juga sintaks yang ada di Python. Namanya W3 Schools. Kita bisa lihat mungkin di sini. Di situ ada berbagai macam tutorial. Salah satunya Python. Beberapa materi juga saya ambil dari sini. Itu untuk referensinya jika nanti misalkan Bapak Ibu atau saudara ingin belajar lebih lanjut. Karena untuk kali ini kita akan belajar basicnya dulu saja. Baik. Nah, em, ini adalah outline untuk training kita pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Kemudian juga kita mengenal jenis-jenis data dan variabel. Dan terakhir kita akan belajar mengenai flow control, yang salah satu bentuknya itu adalah looping. Dan ketika nanti sudah selesai sesi ini, diharapkan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa membuat sebuah program sederhana di Python. Jadi memang untuk pertemuan pertama dan juga kedua besok, ini sifatnya lebih kepada basic pemrograman Python yang bersifat umum. Jadi tidak diarahkan ke salah satu bidang tertentu, misalnya untuk data analisis atau machine learning itu tidak, karena kita belajar secara umumnya dulu, basicnya dulu.
apa sih Python itu? Secara umum ketika kita bilang Python itu bisa merujuk ke dua hal. Dan memang karena dia ya Python itu adalah kedua hal ini. Yang pertama, Python sebagai bahasa pemrograman atau programming language. Um, jadi programming language itu kan adalah uh, kemudian ada Java, kemudian ada misalnya Ruby, kemudian untuk yang khusus statistik atau data analisis kita punya R dan sebagainya, banyak sekali. Dan um, bahasa pemrograman ini ada berbagai macam, mulai dari yang dia sifatnya low level hingga high level. Jika low level itu maksudnya adalah dia semakin sulit dipahami oleh manusia, dalam arti memang bahasanya itu sangat teknis ya, sangat bersifat bahasa mesin, tetapi dia bisa punya kontrol yang lebih tinggi terhadap sistem komputer itu. Nah, tapi ada juga bahasa yang bersifat high level, dia secara umum lebih mudah dalam tanda kutip dipahami oleh manusia. Struktur bahasanya itu sintaksnya lebih enak dibaca, tapi dia secara jarak dengan sistem komputer itu lebih jauh. Jadi ada trade-off biasanya kalau menggunakan bahasa yang high level itu untuk keperluan komputasi yang lebih cepat, biasanya dia lebih apa? eh, lebih kalah ya dibanding bahasa yang low level karena yang low level itu aksesnya langsung ke sistem komputernya dan lebih cepat secara pemrosesan. Tetapi kemudian karena kita di sini sebagai user saja, kita bukan orang IT, kita sebagai pengguna cukup jika kita menggunakan bahasa yang bersifat high level, apalagi yang sangat populer seperti Python ini. Dan juga Python ini bahasa yang bersifat general purpose, jadi uh, penggunaannya untuk berbagai macam. Kalau misalnya kita tahu R, R itu memang didesain oleh para data analis dan statistikawan. Jadi basicnya R itu memang bahasa yang digunakan untuk melakukan analisis data, tetapi Python ini dia lebih umum sifatnya. Bisa dia dikembangkan dan juga digunakan untuk berbagai macam tujuan. Salah satunya juga yang banyak dipakai oleh para komunitas analis data. Dan juga misalnya yang sekarang lagi ngetren ya seperti misalnya artificial intelligence, machine learning itu bisa menggunakan Python. Nah, cuman nantinya untuk melakukan hal-hal yang spesifik seperti itu, misalnya analisis data, kita akan menggunakan apa yang disebut sebagai package. Jadi um, apa ya istilahnya itu ada modul-modul dari pihak ketiga yang dibuat oleh developer di luar Python yang dia bisa digunakan untuk melakukan tujuan-tujuan spesifik, misalnya melakukan analisis data dan sebagainya. Nah, kemudian Python ini dia itu mendukung berbagai paradigma pemrograman, baik itu prosedural, object oriented maupun fungsional. Apa sih yang dimaksud paradigma pemrograman? Itu lebih kepada bagaimana style kita dalam menuliskan um, kode. Jadi bentuk perintahnya itu stylenya seperti apa? Kalau prosedural itu sifatnya lebih kepada perintah-perintah. Jadi ya secara umum seperti itu. Misalnya kalau Bapak Ibu di sini juga karena kebanyakan saya kira besar dari ilmu ekonomi, um, apa namanya? Kita sering pakai mungkin udah ada yang sudah paham stata ya. Stata itu kebanyakan perintahnya itu kan sifatnya prosedural. Jadi kita punya perintah untuk melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya dan sebagainya. Itu prosedural. Kemudian yang kedua itu object oriented. Ini juga didukung oleh Python. Jadi object oriented ini adalah sebuah paradigma di mana hal-hal yang ada di dalam kode itu bisa kita sebut sebagai objek dan nanti um, kita melakukan suatu tugas itu basisnya adalah melakukan manipulasi terhadap objek itu. Misalnya objek ini kita lakukan uh, apa namanya? Kita apakan begitu. Kita
istilahnya kita lakukan metode terhadap objek itu sifatnya objek oriented. Yang ketiga itu fungsional. Ini mirip seperti definisi fungsi dalam matematika ya. Jadi sifatnya ada input, ada output, di mana yang menjembatani itu adalah sebuah fungsi. Dan saya kira juga di banyak bahasa pemrograman kita punya eh, satu sintaks khusus untuk membentuk fungsi ya. Dan ini juga didukung oleh Python. Nah, kemudian itu Python sebagai bahasa pemrograman. Yang kedua, ketika kita berbicara Python, kita juga merujuk kepada softwarenya itu sendiri. Jadi yang sudah diinstal Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian itu di komputer masing-masing, itu adalah namanya interpreternya. Jadi em, tadi kan yang pertama Python itu sebagai bahasanya. Salah satu bahasa di antara banyak bahasa pemrograman. Di mana bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi antara manusia dengan komputer. Jadi bayangkan analoginya seperti ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, kita bisa berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan bahasa itu. Nah, tapi kemudian ada software interpreter itu yang menerjemahkan dari bahasanya Python ini menjadi instruksi-instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Nah, itu yang melakukan adalah si softwarenya ini. Yang softwarenya itu namanya Python juga. Nah, jadi sekali lagi berarti Python itu merujuk kepada dua hal ya. Yang pertama adalah bahasa pemrogramannya itu sendiri, dan yang kedua adalah software interpreternya yang bertugas untuk menerjemahkan instruksi dalam bahasa Python ini menjadi tugas-tugas atau prosedur-prosedur yang dilakukan oleh komputer itu. Baik. Nah, kemudian juga karena tadi sudah saya sebutkan juga ya, sudah saya singgung bahwa Python ini bersifat general purpose. Dia digunakan untuk berbagai macam hal, misalnya mengotomasi berbagai pekerjaan yang repetitif, membuat program, membangun sistem kecerdasan buatan, dan juga yang salah satu yang cukup keren dan digunakan secara ekstensif ini Python untuk melakukan analisis data. Nah, untuk melakukan analisis data sendiri nanti kita memerlukan package-package dari third party, dari pihak ketiga, dari luar Python ya, untuk kita pasang dulu, kita install atau kita import, baru kita bisa melakukan analisis data itu. Dan package-package untuk mendukung analisis data yang cukup populer misalnya adalah mungkin sebagai contoh ada NumPy, Pandas, kemudian Matplotlib. NumPy ini untuk melakukan manipulasi array ya. Jadi array itu semacam kalau dalam matematika mungkin semacam matriks begitu ya, matriks atau vektor. Kemudian Pandas itu package untuk melakukan manipulasi data, baik yang bersifat satu dimensi seperti series dan juga dua dimensi, yaitu data frame. Dua dimensi maksudnya adalah data tabular yang memiliki apa namanya baris dan kolom. Kemudian Matplotlib ini untuk membuat plot atau chart ya, jadi berbagai macam chart seperti apa namanya scatter plot, histogram dan sebagainya. Kemudian ada scikit-learn ini untuk machine learning dan masih banyak lagi. Nah, ini juga tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, saya harapkan sudah menginstal Python dari tautan yang sudah dibagikan juga sejak kemarin, dan yang akan kita gunakan dalam tutorial ini adalah Python versi 3. Jadi 3 titik sekian itu semua adalah tergolong versi 3. Jadi jangan gunakan yang versi 2. 2.7 atau 2.9 itu semua versi 2 kategorinya. Karena nanti beberapa sintaksnya itu akan berbeda antara versi 2 dengan versi 3. Jadi struktur bahasanya akan berbeda. Dan versi 3 ini juga adalah versi yang terbaru. Jadi diharapkan peserta sekalian tidak salah menggunakan versinya. Nah, dalam menggunakan bahasa pemrograman itu kita um, biasanya dibantu oleh satu software juga yang disebut sebagai Integrated Development Environment atau biasa disingkat IDE. IDE begitu ya. Nah, kalau si Python tadi yang pertama kita install itu merupakan software interpreter. Jadi dia yang akan menerjemahkan antara bahasa
Python ini yang kita tulis dengan komputer yang menjembatani. Nah, tapi kemudian kadang kita juga perlu apa? Melakukan hal-hal khusus atau juga kita memerlukan tempat di mana kita itu enak dalam menuliskan program dan tempat ini kita sebut sebagai Integrated Development Environment. Kalau misalkan kita tidak pakai ini, kita juga bisa sebetulnya menulis kode Python-nya itu menggunakan Notepad itu juga bisa. Nanti kita simpan dengan ekstensi .py, kemudian kita jalankan, itu juga bisa. Karena memang sudah ada interpreternya di komputer. Tetapi biasanya kita menulis program itu di dalam sebuah software khusus yang disebut Integrated Development Environment. Karena dia menyediakan berbagai macam fitur yang akan mempermudah kita dalam membuat program. Misalnya ada ketika kita nulis sintaks itu nanti bisa melengkapi sendiri, misalnya saja ya, atau mungkin dia bisa memberikan warna yang berbeda-beda untuk setiap jenis sintaks yang berbeda, sehingga memudahkan kita untuk melihat kodenya itu. Kemudian juga misalkan kita ingin membuat plot begitu ya, dia bisa menampilkan langsung dan sebagainya. Nah, IDE sendiri itu ada berbagai macam, banyak sekali, dan ada yang sifatnya eh, single bahasa pemrograman maupun multi bahasa pemrograman. Misalnya kalau eh, kita di bahasa yang apa R itu kan ada R Studio ya. Nah, dan memang tujuannya digunakan untuk belajar yang namanya Mu. Tadi yang sudah saya tampilkan websitenya, Bapak Ibu sekalian bisa download di alamat ini. Mungkin bisa saya tampilkan software Mu-nya. Nah, ini adalah software Mu-nya. Ini kebetulan saya pakai temanya yang gelap, bisa diubah-ubah nanti di sini di tema. Ini bisa kita ubah jadi yang versi terang, tapi saya pribadi lebih suka yang versi ini, yang dark. Nah, ketika pertama kali membuka, mungkin nanti akan ada pilihan modenya. Itu silahkan pilih modenya yang Python 3, jangan yang lain. Jadi gunakan yang Python 3 modenya. Oke. Nah, itu tadi saya kira em, untuk perkenalannya. Sekarang kita bisa mulai masuk ke belajarnya, praktiknya. Nah, ketika kita bekerja dengan bahasa Python sendiri, kita secara umum ada dua cara atau dua metode. Yang pertama itu menggunakan file editor, dan yang kedua kita bisa bekerja secara interaktif melalui interactive shell, atau dia biasa juga disebut sebagai REPL, Read, Eval, Print, Loop. Jadi kalau di file editor itu secara umum kita tulis kodenya dulu, perintah-perintahnya. Kemudian kode itu kita simpan dalam sebuah file yang nanti ekstensinya .py. Kemudian kita run, kita eksekusi istilahnya itu kodenya atau scriptnya itu, scriptnya Python itu, .py itu kita jalankan. Nah, itu kita bekerja dengan file editor. Kita juga bisa bisa juga bekerja secara interaktif. Nah, ketika kita bekerja secara interaktif, ini nantinya komputer itu akan memberikan feedback secara langsung. Jadi misalnya kita memberikan perintah A, nanti dia akan langsung keluar hasilnya. Perintah B akan langsung keluar hasilnya. Itu jika kita bekerja dengan interactive shell. Nah, misalnya sebelum kita memakai Mu dulu, kita bisa membuka interactive shell itu melalui command prompt. Jadi Bapak Ibu, terutama yang menggunakan Windows ya, bisa dicoba
membuka command prompt bisa di search saja CMD gitu, bisa dibuka command promptnya. Nah, ketika nanti di komputer Bapak Ibu sekalian sudah terinstall Python, kita bisa masuk ke mode Python ini dengan mengetik py. Nah, di sini nanti akan tertulis versi Python-nya dan ini sudah akan masuk ke mode Python di mana kita bisa memasukkan perintah-perintah dalam bahasa pemrograman Python di sini. Jadi kita bisa bekerja dengan interactive shell melalui ini dan karena kita menggunakan Mu ya, kita juga akan melihat bagaimana cara bekerja dengan interactive shell di Mu. Nah, caranya adalah kalau di Mu itu kita pencet icon ini yang gambar keyboard yang tulisannya REPL. Nah, nanti dia akan membuka kolom baru yang dia adalah interactive shell. Jadi kita bisa ketikkan perintah kita di sini. Kalau kita ingin apa namanya em, menutup, kita bisa klik lagi icon REPL-nya, kita tutup seperti itu. Nah, kemudian eh, kalau kita ingin bekerja dengan file editor, kita bisa nanti buka file baru dengan klik new di sini. Dan di sini akan terbuka file baru yang belum diberi judul. Ini bisa kita hapus dulu saja. Dan kita bisa tuliskan kode-kodenya di sini. Kemudian nanti kita save. Baru kita bisa jalankan menggunakan tombol ini. Run. Seperti itu. Jadi sekali lagi ada dua cara ya. Kita bisa tulis dulu kodenya. Kemudian kode itu kita simpan dalam format .py. Kemudian baru kita jalankan. Atau kita bekerja secara interaktif. Jadi setiap perintah itu nanti langsung akan direspon oleh komputer. Nah, dalam praktiknya nanti kita akan menggunakan keduanya. Jadi biasanya ketika kita masih misalnya pertama untuk belajar, kemudian juga untuk kita sedang mencoba-coba perintah-perintah baru yang kita ketahui itu kita bisa coba dengan apa namanya interactive shell secara interaktif ya. Kemudian kalau kita sudah benar-benar ingin membuat sebuah program tertentu atau serangkaian prosedur yang runtut begitu yang lengkap, kita bisa berpindah ke file editor. Itu sekilas tentang shell dan file editor. Nah, kita coba misalkan yang paling sederhana. Kita pertama coba menggunakan REPL ini untuk memasukkan um, ekspresi-ekspresi dalam bahasa Python. Kita coba buka lagi REPL-nya. Nah, di sini ketika REPL ini dibuka, dia akan ada uh, apa namanya kursor untuk memasukkan kode kita yang akan berkedip-kedip. Dan di depannya akan ada tulisan in dalam tanda kurung satu. Nah, ini disebut sebagai prompt. Prompts itu adalah tempat untuk memasukkan perintah. Kalau kita pakai command prompt tadi, itu promptnya bentuknya adalah tanda panah 3 kali. Itu menandakan bahwa si komputer ini sudah siap untuk menerima perintah dari kita dalam bahasa Python. Yang paling sederhana misalnya kita bisa melakukan operasi aritmetika. Jadi kita manfaatkan Python ini sebagai kalkulator begitu ya. Misalnya kita ingin tahu 1 ditambah 1 itu berapa. Bisa diketikkan langsung, lalu diklik enter. Nah, hasilnya adalah, di sini ada keterangannya out, hasilnya 2. Kita juga bisa lakukan itu misalnya di command prompt tadi. 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Nah, ini nanti agar untuk biar simpel saja, nanti untuk seterusnya saya akan menggunakan Mu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang belum menginstal Mu tetap bisa bekerja di command prompt ini.
Nah, kemudian kalau kita bekerja di command prompt, itu kadang kan kita tidak selalu memasukkan perintahnya dengan benar ya. Entah karena kita belum tahu atau salah ketik dan sebagainya. Jadi misalnya kita, contoh saja, kita berusaha menambahkan angka dengan huruf begitu. Misalnya huruf A. Kita kasih tanda petik A. Nah, nanti dia akan muncul yang disebut sebagai error message. Error message ini adalah sebuah pesan untuk memberitahu kita bahwa ada kesalahan di dalam kode tersebut. Dan biasanya dia ada keterangannya. Misalnya di sini jenis errornya itu adalah unsupported operand type 4 plus. Jadi nanti akan kita pelajari lebih lanjut, tetapi secara umum di sini kita tidak bisa menjumlahkan data dalam bentuk integer dan string. Karena satu ini berupa integer dan A itu berupa string. Satunya berupa angka, satunya berupa huruf, itu tidak bisa kita melakukan operasi dengan operator plus ini atau tambah jumlah. Tidak bisa. Nah, ketika kita nanti bekerja dengan Python, kita akan tentu saja akan sering melakukan banyak kesalahan dan adalah sangat penting untuk kita bisa membaca error message. Jadi, error message ini mengandung informasi yang penting tentang apa yang sebenarnya uh, uh, kesalahan kita itu apa sih? Dan kita bisa mengevaluasi kodenya, kita perbaiki, lalu kita run ulang. Dan biasanya juga um, kalau kita tidak tahu ini maksudnya apa, kita bisa googling saja. Jadi misalnya type errornya ini, kita tidak tahu maksudnya apa, kita bisa copy, misalnya kita googling saja. Itu salah satu tips untuk belajar. Jadi ini di sini misalnya salah satu komunitas pemrograman juga di Stack Overflow, ini ada pertanyaan tentang hal yang sama. Terus nanti ada jawabannya di sana. Itu tentang error message. Jadi kita perlu familiar dengan error message ini dan jangan takut mendapatkan ini karena bahkan programmer profesional pun pasti mengalami hal ini. Tidak mungkin semuanya berjalan secara mulus dari awal sampai akhir. Nah, itu tadi kita menggunakan REPL. Nah, bagaimana misalnya kita um, menggunakan file editor? Tadi sudah saya katakan, kita bisa tuliskan kodenya di sini. Lalu kita simpan, lalu kita run. Tapi kita sekarang fokus ke yang interaktif dulu. Nah, kita tadi sudah mencoba memasukkan uh, perintah yang sangat sederhana di dalam interactive shell, yaitu 1 tambah 1 tadi ya. Nah, 1 tambah 1 ini ada di dalam bahasa Python adalah contoh dari apa yang kita sebut sebagai expression atau ekspresi ya bahasa Indonesianya. Nah, ekspresi ini adalah salah satu komponen dasar, yaitu perintah dasar dari Python yang paling simple gitu ya. Nah, expression ini komponennya terdiri dari value dan juga operator. Dalam kasus ini, tadi kita ekspresinya adalah 1 ditambah 1, maka satu yang di sini dan yang di sini itu namanya value atau nilai ya. Kemudian yang merelasikan atau menghubungkan kedua value itu adalah operator plus. Ini konsepnya juga sama dengan konsep di matematika ya. Nah, em, bahkan kalaupun tanpa operator, kita juga masih bisa membuat expression yang hanya berisi value. Misalnya kita ketik 1 nih. 1 di sini, kemudian kita tekan enter. Dia juga masih akan keluar sama, nilainya 1. Ini juga sebuah expression. Ini bahkan lebih sederhana dibanding yang tadi. Tadi 1 ditambah 1 itu masih ada value dan operator. Kalau di sini hanya value saja. Nah, proses ketika kita menginput, kemudian uh, Python memproses, kemudian dia mengeluarkan outputnya di sini.
itu istilahnya dia di evaluate atau dievaluasi. Jadi ekspresi itu diproses oleh Python, disederhanakan, kemudian ditampilkan. Itu istilahnya di evaluate. Yaitu dalam konteks ini, karena ini sebuah apa ekspresi matematika ya, dia disederhanakan atau diselesaikan. Satu tambah satu ya dua gitu. Kalau ini tadi kasusnya tidak ada operator, kita ketik satu ya keluarnya satu karena itu sudah sederhana. Jadi ketika dievaluate ya keluarnya satu. Nah, ini adalah beberapa dari operator matematika yang bisa kita gunakan di Python. Kalau tadi kita belajar menggunakan plus saja. Selain plus atau penjumlahan itu, kita bisa juga menggunakan berbagai operator lain. Yang pertama di sini adalah eksponen atau pemangkatan ya. Jadi ketika kita ingin memangkatkan suatu bilangan dengan bilangan lain, itu kita bisa gunakan tanda bintang 2. Nah, di bahasa pemrograman yang lain biasanya ini menggunakan tanda apa itu namanya? Yang segi modulus itu menggunakan tanda persen. Modulus itu operasi untuk mencari nilai sisa dari pembagian. Jadi misalnya um, 22 dibagi 8 itu kan hasilnya adalah 2, sisanya 6. Nah, modulus ini untuk mencari sisanya. Sementara ada juga um, integer division atau pembagian bilangan bulat. Jadi dibulatkan ke bawah. 22 dibagi 8 itu kan hasilnya sebetulnya 2 koma. Tapi dia dibulatkan ke bawah kalau kita menggunakan operator slash 2 kali. Nah, coba kita terapkan sambil praktik operator-operator matematika ini. Kita bisa coba-coba nah, 1 ditambah satu tadi sudah ya. 1 ditambah 2, kemudian 1 dikali 3 misalnya. Kemudian 10 eh, kita mau mencari modulus, sisa pembagian 10 dibagi 3 itu hasilnya sisanya 1. Kemudian kalau pembagian yang dibulatkan ke bawah 10 dibagi 3 itu hasilnya 3 dibulatkan ke bawah kan. Kemudian apa tadi yang belum dipakai, power ya atau pangkat, misalnya 2 pangkat 2 hasilnya 4 dan sebagainya. Nah, em, spasi di sini di antara value dan operator itu bisa ada dan bisa tidak. Tapi biasanya dalam praktik menulis kode secara umum ya di dalam bahasa pemrograman apapun itu adalah praktik yang bagus ketika kita memberi spasi antara berbagai macam komponen kode agar rapi ya dan lebih enak dibaca. Dan kita juga bisa menggabungkan berbagai macam operator. Misalnya 1 ditambah 3 dibagi misalnya jangan 1 ditambah 10 dibagi 2. Nah, hasilnya 6,0. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tetapi sebelum ke situ, kita perhatikan bahwa ini mengikuti kaidah matematika secara umum. Jadi urutannya adalah pembagian itu dilaksanakan terlebih dahulu, 10 dibagi 2, hasilnya 5, kemudian baru ditambah 1. Kalau kita ingin 1 ditambah 10 dulu, baru dibagi 2, kita bisa gunakan tanda kurung. Jadi 1 ditambah 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5,5. Karena dia 11 dibagi 2. Gitu.
Saya kira Bapak Ibu sekalian bisa mencoba-coba sendiri dengan operator matematika ini untuk berlatih ya. Eh, Bermain-main dan juga praktik dengan angka ya. Angka ini adalah salah satu, jadi begini, tadi pada expression itu komponennya adalah value dan juga operator. Nah, value itu sendiri itu bisa masuk dalam berbagai macam kategori. Nah, kemudian jenis yang ketiga itu adalah teks atau pada umumnya di bahasa pemrograman kita sebut sebagai strings. Nah, untuk membuat data teks itu kita berikan tanda petik tunggal untuk mengapit karakter-karakter dalam teks itu. Jadi misalnya ini satu, ini adalah integers ya. Kemudian kalau kita ingin membuat datanya itu jadi float, kita bisa menginputnya itu dengan 1.0. Walaupun ini nilainya juga satu, tapi dia data type-nya berubah dari integer ke float. Jadi float itu walaupun dia bilangan bulat, dia akan tetap pakai koma, belakang komanya 0. Kemudian untuk yang string, itu contohnya misalnya kita tulis saja A begitu, kita beri tanda, kita apit dengan tanda petik tunggal. Ini adalah string. Misalnya juga hello begitu ya. Ini adalah string atau teks. Nah, ini secara lengkapnya itu sebenarnya ada berbagai macam. Tadi yang sudah saya sebutkan ada string atau singkatannya itu str, biasa dibaca str ya. Ini hanya ada true dan false. Nah, tadi kita sudah tahu ada salah satu data types yaitu string ya. Coba kita sekarang praktikkan bekerja dengan string. Kalau tadi di data numerik itu kita punya operator-operator matematika yang bisa digunakan. Kalau di string itu hanya ada dua operator. Tidak ada ternyata, tidak ada di slide. Jadi operatornya hanya ada tanda plus dan tanda bintang. Tanda plus itu untuk menggabungkan string. Jadi ada dua teks. Kita ingin gabung itu jadi satu teks, satu string ya. Kita bisa gunakan tanda plus. Misalnya kita ingin menggabungkan teks, misalnya Budi dan Ani. Jadi Budi plus Ani. Outputnya adalah Budi Ani. Di sini digabung menjadi satu string. Kemudian yang kedua, sebelum ke situ mungkin begini. Kalau tadi kan plus itu kalau di matematika penjumlahan, sementara di string itu adalah penggabungan. Nah, apa yang terjadi kalau kita menggabungkan string dengan angka? Hanya satu begitu ya. Ini salah satu contoh integer. Hasilnya adalah tidak bisa dan dia akan muncul error message di mana bunyinya can only. Jadi dia hanya bisa
Operator penjumlahan itu hanya bisa digunakan kalau angka ya dengan angka, kalau string ya dengan string. Ini tadi kasusnya adalah string digabung dengan integer, itu tidak bisa. Oke, sekali lagi, jadi tanda plus di dalam konteks operasi string itu digunakan untuk menggabungkan string. Nah, yang kedua adalah operator repetisi atau pengulangan. Kita bisa merepetisi string, mereplikasinya kemudian menggabungkan itu dengan tanda bintang. Sama dengan operator perkalian kalau di data numerik, integer atau float. Misalnya kita ketik Budi kali tanda bintang 3, tekan enter. Nah, hasilnya adalah string Budi tadi itu direplikasi 3 kali dan digabungkan. Budi, Budi, Budi. Masuk akal ya, jadi gampangnya Budi kalikan 3. Data boolean ini hanya memiliki dua nilai, seperti saya sudah sampaikan tadi, yaitu true dan false. Jadi dia sifatnya biner ya, hanya ada dua kemungkinan, true atau false. Nah, dan data boolean ini nantinya akan kita gunakan dalam ekspresi yang sifatnya perbandingan atau logika. Jadi, sebelum ke operator, mungkin kita coba lihat eh, seperti apa nilainya. Seperti saya sudah katakan, nilainya itu cuma ada dua. Pertama adalah true, dan dia harus diketik T-nya dengan tanda kapital ya, T kapital, true, atau yang kedua itu false. Nah, ini kembali ke tadi ya tentang integrated development environment. Kalau kita gunakan editor teks biasa seperti Notepad atau kita bekerja di interactive shell biasa, misalnya command prompt, warnanya kan sama semua, jadi kita sulit untuk melihat itu dengan jelas. Oke, kembali lagi ke data boolean, ada true dan false. Nah, seperti saya sudah katakan, data boolean ini bisa kita gunakan untuk operasi atau bisa juga kita hasilkan dengan operator-operator perbandingan dan juga operator logika. Yang pertama, operator perbandingan. Operator perbandingan ini tentu saja sesuai namanya, dia membandingkan value yang ada di kedua sisinya, sisi kanan dan sisi kiri, kemudian dievaluasi. Ke variabel. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut.
Tapi sampai sekarang kita ingat dulu bahwa operator untuk kesamaan, untuk membandingkan dua value apakah dia sama atau tidak itu menggunakan sama dengannya dua kali. Sementara kalau tidak sama dengan itu pakai tanda seru kemudian sama dengan, lebih dari kurang dari sesuai tandanya di matematika, lebih dari sama dengan itu ditulis lebih dari kemudian baru sama dengan, dan kurang dari sama dengan juga seperti itu. Kita bisa coba.
Halo, sudah masuk lagi ya? Sudah, Mas. Oke. Ya, maaf koneksi saya putus tadi. Sudah saya ganti. Oke, kita lanjutkan saja. Oke. Tadi terakhir kita sudah coba operator apa namanya? Perbandingan. Nah, kita coba ini yang apa namanya? Kita juga bisa menggunakan operator perbandingan ini seperti operator matematika tadi di apa di komposit ya digabung-gabungkan. Misalnya saja begini. Satu itu sama dengan satu. Oh sorry, tapi kita belum masuk ke ini ya operator logika. Kita lanjutkan dulu saja. Jadi itu tadi tentang operator perbandingan yang fungsinya untuk mengevaluasi apakah sisi kanan dan kiri itu memenuhi syarat di masing-masing operator ini dan outputnya adalah nilai boolean true atau false. Nah, selain operator perbandingan, kita juga bisa menggunakan operator logika. Operator logika itu inputnya adalah boolean, outputnya juga boolean. Jadi kalau operator matematika tadi, ini kan inputnya numerik, outputnya juga numerik ya. Numerik bisa integer, bisa straight, float. Kalau operator perbandingan itu inputnya berupa value numerik, outputnya berupa boolean, true atau false. Nah, kalau logika itu inputnya boolean, outputnya juga boolean. Inputnya true atau false, outputnya juga true atau false. Dan ada tiga yang bisa kita pakai yaitu and, or, dan not. And or itu kita perlu memasukkan value di kedua sisi. Tapi kalau not itu satu saja. Karena dia menegasikan membalik kalau true jadi false, kalau false jadi true. Dan outputnya ini sesuai dengan kalau kita belajar di logika matematika ya, and itu hanya akan benar kalau kedua inputnya benar, or itu akan benar kalau minimal salah satu inputnya benar. Jadi misalnya yang paling sederhana kita bisa ketik misalnya true and true. Hasilnya adalah true karena keduanya benar ya. Tapi gimana kalau true and false? Maka hasilnya false. Nah, kemudian bagaimana kalau or? Misalnya true or false, hasilnya adalah true karena minimal salah satu true, maka outputnya akan true kalau kita pakai or. Beda kalau false or false, outputnya juga akan false. Nah, kalau not itu tinggal kita beri value setelahnya dan dia akan membalik. Not false berarti true. Kalau not true berarti false. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat tadi input dari operator logika ini kan boolean. Padahal di operator perbandingan itu outputnya boolean. Berarti kita bisa menggabungkan ekspresi yang menggunakan operator perbandingan dengan ekspresi yang menggunakan operator logika. Jadi misalnya kalau tadi satu sama dengan satu itu kan true ya. Kemudian kita gabungkan dengan operator logika and. True misalnya. Berarti karena dia true dan true, benar dan benar, maka hasilnya juga benar. Di kedua sisi juga bisa kita gunakan ekspresi menggunakan operator perbandingan. Misalnya satu sama dengan satu dan satu itu kurang dari nol. Yang ini kan salah. Berarti nanti benar dan salah, outputnya adalah salah. Kita juga bisa membuat ini jadi ber apa nested ya, berlapis-lapis menggunakan tanda dalam kurung. Misalnya yang paling simpel dulu misalnya kita true and false or
false. Nah, yang akan dievaluasi dulu adalah yang ada dalam tanda kurung. True and false itu jawabannya hasilnya false, false or false, maka hasilnya false. Ini juga bisa diganti dengan ekspresi yang menggunakan operator perbandingan. Misalnya 1 sama dengan 1, and false, false, hasilnya sama. Seperti itu. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah bisa menerapkan ini di komputernya masing-masing. Nah, kemudian kita tadi baru bekerja secara interaktif, membuat berbagai macam ekspresi untuk kemudian dievaluasi oleh si Python. Nah, dalam kita bekerja menggunakan Python ini tentu saja kita uh, tidak hanya memerlukan Python untuk mengevaluasi ekspresi-ekspresi terpisah ya, tapi kita perlu menyimpan suatu nilai atau value ataupun hasil ekspresi itu ke dalam sebuah tempat. Nah, untuk menyimpan ini kita gunakan apa yang disebut sebagai variabel. Jadi variabel itu adalah tempat untuk menyimpan value. Gimana cara menyimpan value ke dalam sebuah variabel? Kita menggunakan assignment statement dalam bentuk seperti ini. Jadi nama variabel sama dengan value-nya. Dan ingat bahwa yang digunakan adalah tanda sama dengan. Berbeda dengan yang tadi, kalau operator perbandingan itu sama dengannya 2 kali. Itu untuk mengevaluasi apakah sisi kanan dan kiri itu sama atau tidak. Outputnya true atau false. Kalau assignment operator, yaitu sama dengan, itu fungsinya untuk memasukkan nilai itu ke dalam variabel yang nanti akan kita buat. Jadi nama variabel sama dengan value-nya apa. Nah, karena value ini bisa dihasilkan dari ekspresi, maka di sini di sebelah kanan sama dengan juga bisa ekspresi. Misalnya variable name sama dengan 1 plus 1. Seperti itu. Atau berbagai macam ekspresi yang tadi kita sudah pelajari. Variabel ini bisa digunakan untuk menyimpan seluruh data types yang ada di Python. Jadi seluruh yang ada di sini, string, integer, float, semuanya ini bisa disimpan ke dalam variabel. Nah, untuk membuat variabel, kita punya aturan khusus mengenai penamaannya. Pertama adalah hanya boleh satu kata tanpa spasi. Jadi tidak boleh dua kata terpisah begitu ya. Harus jadi satu rangkaian karakter, satu kata. Dan hanya boleh mengandung huruf, angka, dan underscore. Tidak boleh karakter yang lain. Kemudian yang terakhir tidak boleh berawalan angka. Harus berawalan dengan huruf atau underscore. Jadi ini contoh-contoh nama variabel yang boleh itu misalnya ini ada underscore-nya, kemudian di tengahnya pakai huruf kapital itu boleh, diakhiri huruf boleh, diawali underscore boleh. Ini yang tidak boleh menggunakan tanda strip, ada spasinya tidak boleh, berawalan angka tidak boleh, dan sebagainya. Nah, coba kita menggunakan variabel ini untuk mengassign value ke dalamnya. Jadi misalnya kita tadi punya yang paling gampang ya. Kita mengassign misalnya nilai 1 itu ke dalam variabel X. Caranya adalah X sama dengan 1. Nah, outputnya apa? Tidak ada outputnya. Karena kita hanya menyuruh Python untuk menyimpan angka 1 atau nilai 1 itu ke dalam variabel X. Gimana untuk memanggilnya? Kalau di dalam um, interactive shell, ini kita paling simpel adalah dengan mengetik nama variabelnya X. Maka dia akan keluar isinya, yaitu 1. Nantinya ketika kita ingin kita bekerja dengan file editor,
kita tidak bisa melakukan hal yang seperti ini. Kita harus memberikan perintah kepada Python untuk mencetak isi variabelnya itu ke outputnya yang nanti akan ada di jendela baru menggunakan fungsi print. Jadi ini sama saja. Kalau di sini kita hanya ketik X, keluar 1, nanti kalau kita bekerja menggunakan file editor, yang nanti akan kita lakukan sebentar lagi, kita harus menggunakan fungsi ini. Jadi print, kemudian nama variabelnya. Maka isinya akan keluar yaitu 1. Ini contoh yang paling sederhana. Jadi kita mengassign X itu diisi dengan angka 1. Nah, seperti sudah saya katakan, si variabel ini bisa menyimpan berbagai macam data type. Jadi misalnya bisa untuk string A begitu ya. Kalau kita panggil isinya A, bisa juga boolean. Misalnya true. Kita panggil. Nah, karena kita menggunakan nama yang sama, X di sini, berarti yang awal tadi dia terhapus dan diganti dengan data yang baru. Kita juga bisa mengasainya dengan ekspresi, misalnya X sama dengan 1 tambah 1. Maka ketika kita panggil, isinya adalah hasil evaluasi dari ekspresi ini. Ekspresinya bisa matematika, perbandingan, maupun logika. Nah, itu tadi kita sudah belajar basic-basic bagaimana menggunakan ekspresi yang terdiri dari value dan operator dan juga membuat variabel. Mari kita belajar menerapkannya. Nah, sekarang kita akan beralih dari interactive shell menjadi menggunakan file editor. Kita matikan dulu interactive shell-nya, kita pencet travel. Kemudian silahkan Bapak Ibu buka file praktik1.py. Nah, di sini kita punya banyak sekali apa namanya perintah-perintah yang digabungkan dalam satu file, satu script ya istilahnya. Dan kita nanti akan menjalankannya. Oke. Misalnya, nah ini sebelum saya jelaskan mungkin kita jalankan dulu agar Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran ini programnya ngapain sih. Jadi silahkan kalau ini sudah dibuka, diklik run. Nah, nanti akan muncul jendela hasil running dari program ini atau kode ini. Pertama, dia akan menampilkan tulisan halo dunia. Kemudian bertanya siapa namamu dan meminta kita untuk memasukkan uh, apapun. Misalnya saya ketik sa begitu ya. Kemudian dari situ dia akan menampilkan tulisan senang berjumpa denganmu diikuti dengan nama yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian dia akan menampilkan jumlah huruf dalam namamu dan menghitung ini jumlah hurufnya ada berapa. Ada 3. Kemudian dia akan bertanya lagi berapa usiamu. Kita masukkan misalnya 17. Lalu dia terakhir akan menampilkan usia kita setahun lagi, yaitu 18 tahun. Ini adalah hasil eksekusi dari kode ini. Kita bisa hentikan dengan klik stop di sini untuk menutup jendela running programnya tadi. Kemudian kita mari perhatikan kodenya ini baris per baris. Tadi pertama, di dalam program itu, dia menampilkan halo dunia. Coba kita run ulang lagi. Lalu siapa namamu dan memunculkan kursor berkedip ya, artinya kita bisa menginput. Kalau kita perhatikan di sini, kita tutup dulu. Pertama, di sini ada tulisan program ini menyapa kita lalu menanyakan nama kita. Nah, tapi di baris pertama ini diawali dengan tanda pagar. Dia tidak akan dieksekusi oleh Python. Karena ini adalah apa yang kita sebut sebagai comments atau komentar. Jadi segala sesuatu
tulisan yang diawali dengan tanda pagar itu akan menjadi komentar dan tidak akan dieksekusi. Hanya dianggap sebagai tulisan biasa yang digunakan oleh programmer sendiri, tidak untuk dieksekusi. Kita juga bisa memberi komentar setelah kode. Misalnya seperti ini, kita beri komentar. Nah, komentar ini biasanya digunakan oleh para programmer untuk memberi keterangan mengenai kode-kodenya. Jadi, agar yang membaca kode itu punya gambaran apa yang sedang dilakukan. Bisa juga istilahnya untuk meng-comment out suatu perintah. Jadi misalnya kita ingin hentikan sementara yang nomor 3 ini, kita matikan dengan membuat dia menjadi komentar. Kalau kita jalankan, nanti yang halo dunia itu akan hilang. Yang dieksekusi pertama adalah siapa namamu. Halo dunianya tidak ada. Dan juga spasi antar baris di sini juga tidak akan dieksekusi. Makanya Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan spasi sebanyak apapun dan hasilnya sama saja. Oke. Kita kembalikan lagi. Nah, di sini tadi dua, yang pertama adalah kita menampilkan data berupa string. Yang pertama berisi halo dunia, yang kedua siapa namamu, kemudian masing-masing ini di print. Di print artinya ditampilkan di output program tadi. Kita juga bisa misalnya menyimpan dulu teks ini dalam suatu variabel tertentu. Katakanlah di sini kita mengassign halo dunia ini ke dalam variabel yang kita beri nama halo. Maka nanti kita bisa panggil di sini printnya tidak usah halo dunia, tapi print halo. Ini hasilnya akan sama saja kalau kita run. Nah, halo dunia siapa namamu. Tapi prosesnya jadi lebih panjang karena pertama kita mengassign teks ini ke dalam variabel halo, baru kita panggil dan kita print. Kembalikan saja. Nah, kemudian di baris ketiga tadi akan ada kursor yang berkedip, menandakan kita bisa menginput. Nah, itu caranya adalah kita ada fungsi di Python yang namanya input. Dia gunanya untuk meminta pengguna program itu untuk menginput suatu nilai tertentu. Dan karena kita gunakan statement assignment di sini, maka yang kita masukkan itu nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel yang kita beri nama. Oke. Jadi di baris kelima ini kita meminta user untuk menginput sesuatu dan itu akan kita masukkan ke dalam variabel yang disebut nama. Di baris ke-6 kita menampilkan tulisan senang berjumpa denganmu. Kemudian kita akan print nama yang tadi sudah kita variabel yang sudah kita simpan, nama tadi yang isinya berupa input dari si user. Nah, caranya adalah karena nama itu kita harapkan berupa string ya, berupa teks, maka tinggal kita lakukan operator penggabungan string dengan tanda plus. Jadi Python tolong print senang berjumpa denganmu. Kita kasih spasi habis itu kan ya. Terus digabungkan dengan isi dari variabel nama tadi yang isinya berupa input dari si user. Kemudian di sini di baris 7 kita menampilkan tulisan jumlah huruf dalam namamu (2). Kemudian selanjutnya kita juga Kemudian selanjutnya kita menampilkan berapa jumlah huruf dari variabel nama ini atau jumlah karakter secara umumnya. Ini kita mengenal fungsi baru yang namanya adalah len. Len itu untuk menghitung berapa jumlah karakter dari suatu string. Jadi untuk lebih jelasnya, nah ini kita contohkan, kita bisa menggunakan interactive shell untuk mencoba-coba.
Misalnya len A. Itu hasilnya adalah satu karena di sini hanya ada satu karakter. Kalau len A B C itu outputnya 3. Jadi len ini menghitung jumlah karakter dalam string itu. Kita tutup lagi. Nah, di sini dalam kasus ini kita nesting fungsinya ya. Jadi fungsi len itu outputnya karena nanti berupa angka, kemudian kita print ke layar output. Jadi tolong print hasil penghitungan karakter dari variabel nama. Kemudian di baris ke-9 kita akan mencetak tulisan berapa usiamu. Kemudian di bawahnya kita meminta user untuk menginput nilai, di mana dia akan disimpan dalam variabel usia. Dan terakhir, nah ini yang paling rumit, kita akan meminta Python untuk mencetak tulisan, kamu akan berusia, spasi, kemudian digabungkan dengan, nah ini yang pertama, ada fungsi baru lagi yang namanya integer. Jadi kita meminta Python untuk mengubah usia ini, misalnya dia dalam desimal, dia dibulatkan. Kemudian setelah itu ditambahkan 1, karena kita ingin mencari usianya setahun lagi. Karena sampai saat ini di sini nih masih dalam bentuk numerik, kita kemudian ubah menjadi string menggunakan fungsi str. Jadi fungsi str itu untuk mengubah numerik menjadi string. Baru kemudian hasilnya itu digabungkan lagi dengan string terakhir, yaitu spasi setahun lagi. Kamu akan berusia, variabel usianya itu dibulatkan, kemudian ditambah 1, kemudian diubah jadi teks. Baru digabung ini. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, di sini kita sudah menerapkan ada operator plus ya. Kemudian kita juga sudah belajar fungsi print, input, len, str, dan int. String dan integer. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, sampai saat ini mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai flow control. Jadi dalam membuat sebuah program, itu kan kadang kita ingin meminta program itu untuk melakukan hal yang repetitif atau mungkin juga mengeksekusi suatu baris perintah itu ketika ada syarat tertentu yang dipenuhi. Jadi kondisional begitu ya. Nah, kita bisa lakukan hal-hal ini dengan suatu metode yang disebut sebagai flow control. Nah, kontrol ini gampangnya adalah sebuah representasi dari sebuah penerapan dari flowchart. Jadi misalnya kita punya contoh flowchart di sini. Pertama, di permulaan ada pertanyaan, apakah hujan? Dia kan ada dua kemungkinan, ya atau tidak. Kalau tidak, maka keputusan selanjutnya adalah pergi keluar, kemudian selesai. Kalau hujan, maka akan ada pertanyaan kedua, apakah punya payung atau tidak? Kalau iya, maka keluar. Kalau tidak, tunggu dulu, tunggu sebentar. Setelah menunggu, ditanya, apakah masih hujan? Kalau iya, tunggu lagi. Kalau tidak, pergi keluar, kemudian selesai. Seperti itu. Nah, mengeksekusi ini kan sebenarnya sebuah algoritma ya. Berisi kondisi-kondisi, kemudian hal-hal yang akan dilakukan ketika kondisi itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kita bisa implementasikan algoritma ini menggunakan flow control. Nah, flow control sendiri memiliki beberapa komponen. Pertama, dia selalu diawali dengan condition. Lalu diikuti dengan sebuah blok kode yang disebut sebagai clause, klausul ya. Nah, condition itu sendiri adalah sebuah expression ya. Expression tadi
kembali ke awal, strukturnya ada value dan operator. Dan expression untuk condition ini outputnya harus true atau false. Karena nanti yang akan menentukan apakah clause block of code di clause ini akan di run atau tidak. Kemudian dalam menulis clause, hal-hal yang akan dilakukan kalau kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi tadi, itu ada aturan dalam menuliskannya. Yang pertama, dia harus diindentasi menjorok. Jadi kalau kode yang awal itu di sini, maka ketika dia masuk ke bagian clause itu harus diindentasi, dijorokkan. Kemudian blok ini juga dapat bertingkat-tingkat. Kalau misalnya kita flow-nya menggunakan bertingkat-tingkat begitu ya. Kalau bloknya ada blok di dalam blok, maka dia harus diindentasi lagi, dijorokkan lagi. Kemudian blok itu akan berakhir kalau kodenya sudah dikembalikan lagi ke indentasi semula. Jadi misalnya awalnya di sini, kemudian dia masuk ke block of code, geser ke sini, kemudian kalau sudah balik lagi itu artinya sudah bukan bagian dari block of code itu lagi. Nah, beberapa jenis flow control yang akan kita pelajari misalnya adalah if else, elif, kemudian yang kedua while break continue, dan yang terakhir adalah for. Yang pertama adalah if, else, dan elif. Nah, menggunakan flow control if, itu maka si bagian block of code clause tadi, atau perintah-perintah itu, hanya akan dijalankan kalau kondisi di atas itu bernilai true. Bagaimana kalau salah? Kalau tidak terpenuhi? Ini opsional. Kalau tidak kita lakukan apa-apa, ya dia akan lanjut ke kode yang selanjutnya. Tetapi kita bisa juga tambahkan, misalnya kalau hanya ada dua kondisi, if begini, if ini terpenuhi, jalankan ini. Kalau tidak terpenuhi, maka bisa gunakan else. Jadi if condition bla 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 bla, lalu kalau tidak terpenuhi kita gunakan else bla 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 bla. Kalau if-nya tidak terpenuhi. Kalau dia bertingkat-tingkat, misalnya kalau tidak terpenuhi, maka yang kita masuk ke kondisi yang lain di mana itu ada berbagai macam skenario, lebih dari satu, kita bisa menggunakan elif. Nah, daripada bingung, kalau penjelasan seperti ini, kita langsung saja lihat penerapannya di file praktik 2. Misalnya di sini, kita punya variabel usia yang kita assign isinya itu adalah angka 3000. Kemudian di sini ada statement if. Struktur umumnya adalah begini, if, kemudian apa tadi? Expression, yang dia harus outputnya true atau false. Jadi di sini ada expression yang mengevaluasi usia sama dengan 20. Jadi dia mengevaluasi apakah si usia ini 20 atau tidak. Kalau 20, maka setelah itu kita kasih titik 2 ya. Kita masuk ke block of code di sini. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan tab atau spasi. Yang penting di sini konsisten nantinya. Nah, kalau ini benar usianya itu 20, maka lakukan perintah yang ini. Halo Ani. Jadi ceritanya begini. Di dalam program ini kita tahu bahwa usia si Ani itu 20. Kemudian kita ingin mengevaluasi kalau usianya itu sekian, 20 ya, berarti dia Ani. Kalau yang lain nanti ada berbagai macam kemungkinan outputnya. Jadi basisnya hanya kita melihat usia, di mana nilainya itu sudah kita assign di awal di sini. Kalau usianya itu tepat 20, maka di layar ditampilkan halo Ani. Nah, gimana kalau tidak 20? Nah, dalam kasus ini kita punya berbagai macam kemungkinan. Kita menggunakan elif. Kalau ternyata dia tidak 20, misalnya ya, jadi setelah dievaluasi di sini itu salah, maka lanjut ke sini. Ternyata bukan 20, terus dievaluasi lagi menggunakan elif. Usianya kurang dari sama dengan 10 atau tidak.
Kalau ternyata kurang dari sama dengan 10, maka tampilkan kamu bukan Ani. Karena si Ani itu usianya lebih dari 10 tahun. Kalau ternyata kita masukkan usianya 30 misalnya, berarti kan ini juga tidak terpenuhi. Maka dia akan lanjut ke syarat selanjutnya. Lebih dari 2000 atau tidak? Kalau ternyata lebih dari 2000, maka keluarnya adalah kamu bukan Ani. Karena nggak mungkin usianya lebih dari 2000 tahun. Gitu. Terus terakhir, dievaluasi. Apakah lebih dari 60 atau tidak? Kalau ternyata lebih dari 60, maka di print kamu bukan Ani karena dia belum jadi nenek-nenek di bawah 60 tahun gitu ya. Dan kalau ternyata syarat-syarat yang di atas ini nggak terpenuhi, kita bisa tutup dengan sapu jagat ya. Apapun yang tidak, kalau ini semua tidak terpenuhi, berarti else, anything else, maka print kita nggak tahu nih, ini nggak yakin Ani atau bukan. Karena kita cuma taunya kalau 20 itu pasti Ani, kalau di bawah 10 itu bukan Ani karena terlalu muda, kalau di atas 2000 nggak mungkin, kalau di atas 60 juga nggak mungkin. Kalau antara 10 dan 20, 10 dan 20 atau 20 sampai 60 kan kita nggak tahu, nggak yakin. Maka di sini untuk sapu jagatnya menutup, selain syarat-syarat ini, kita nggak tahu nih. Mungkin kita bisaran saja. Ini kan usianya 3000. Berarti nanti yang akan terpenuhi yang kondisi yang mana? Usia sama dengan 20 tidak terpenuhi. Akan lanjut ke sini. Usia kurang dari 10 tidak terpenuhi. Yang akan terpenuhi di sini. Maka ini yang akan di print. Mari kita run. Nah, hasilnya adalah kamu bukan Ani, dia nggak mungkin usianya lebih dari 2000 tahun. Coba kita ganti misalnya. Kita urutkan saja ya. Misalnya tepat 20. Usianya 20. Kita ganti di sini. Kemudian kita run. Nah, benar. Halo Ani. Kemudian skenario kedua. Kalau kurang dari 10 tahun, 5 tahun misalnya. Apa yang terjadi? Kamu bukan Ani, dia itu usianya lebih dari 10 tahun. Berarti 5 itu kan tidak sama dengan 20, berarti ini tidak terpenuhi. Dia lanjut ke yang Elif yang ini. Usia kurang dari 10. Oh iya benar, karena 5 kurang dari 10. Maka karena ekspresi ini nilainya true, ini yang dieksekusi. Itu ya. Misalnya usianya eh, tadi 3000 sudah, misalnya di atas 60, 70 misalnya. Kamu bukan Ani, dia belum jadi nenek-nenek. Gitu. Kalau misalnya somewhere in between yang masuk kategori else tadi misalnya adalah 15 begitu ya. Nah ini nggak yakin karena nggak masuk syarat-syarat yang di sini nih. Maka dia ketampung di else. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Punya tinggal kurang dari 30 menit. Mungkin saya akan percepat. Nah yang kedua adalah flow control while break continue. Kalau if tadi, clause-nya akan dijalankan asalkan ekspresinya bernilai true. Kalau di while ini gunanya adalah kita akan menjalankan block of code itu secara berulang-ulang selama kondisi bernilai true, kondisi yang di atas itu. Beda ya. Kalau yang if itu kalau benar maka laksanakan sekali. Kalau while selama masih benar lakukan sampai tidak benar lagi. Nah, kita bisa tambahkan juga statement break untuk mengeluarkan kita dari proses looping itu. Kalau misalkan di tengah-tengah itu kita beri condition tambahan yang nilainya true, maka dia akan break, keluar dari looping itu. Yang terakhir itu ada continue, fungsinya adalah mengulangi loopingnya dari atas. Kalau di bagian itu nilainya true. Jadi misalnya tak 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 tak, tak nilainya true, dia kembali ke atas lagi. Tidak akan menyelesaikan ke bawah. Itu continue. Kalau break, tak 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 tak, tak sampai break, dia keluar ke bawah. Daripada bingung, mari kita praktik. Nah,
Yang pertama, yang paling mudah. Misalnya di sini, while, kemudian ekspresinya ya, yaitu berupa dalam konteks ini disebut condition, 1 kurang dari 5. Dia akan nilainya true kan? Kalau true, maka block of code di sini, ingat, block of code-nya itu harus diindentasi, bisa gunakan tab atau spasi, yang penting konsisten ya. Dia akan dilaksanakan selama ini true. Padahal ini akan selalu benar. Maka ini akan diulang selamanya. Kita bisa run. Nah, dia ini di run, diulang-ulang sampai selamanya. Ini kan nggak kelihatan karena sama terus ya. Ini sebetulnya dia ngeprint terus, hahaha terus sampai bawah. Karena selama ini masih benar, selama 1 kurang dari 5 itu benar, maka print hahaha. Nggak selesai-selesai. Nah, ini contoh paling simpel. Yang kedua, nah ini namanya while loop yang menyebalkan. Misalkan begini, kita buat sebuah program, ini kayak sebuah permainan begitu ya. Dia minta user untuk silakan tulis namamu. Jadi jawaban yang benar itu adalah usernya harus nulis namamu. Kalau tidak, kalau ternyata usernya malah nulis namanya, itu dia akan tanya lagi, silakan tulis namamu. Selama si user belum nulis dalam tanda kutip exactly namamu, dia akan tanya terus, silakan tulis namamu, silakan tulis namamu. Coba kita run dulu biar dapat gambarannya. Silakan tulis namamu. Esa begitu. Tuh, diminta lagi, silakan tulis namamu. Iya, Esa. Silakan tulis namamu lagi. Dia akan berulang seperti ini terus sampai kita nulis namamu. Nah, baru dia bilang makasih dan programnya selesai. Mari kita lihat kodenya. Yang pertama, kita membuat variabel nama yang diisi dengan string kosong. Kenapa kita perlu membuat ini? Karena di dalam statement while selanjutnya, itu kita gunakan ekspresi yang akan menggunakan variabel ini. Kalau variabelnya ini belum dibuat, dia akan protes, akan muncul error message. Maka pertama kita buat dulu variabel nama yang isinya itu string kosong. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian loopingnya. Jadi yang akan di looping di sini adalah seluruh kode yang diindentasi di sini ya. Selama variabel nama ini isinya bukan exactly namamu, kan begitu ya. Ini kan sama saja kalau nama selama nama tidak sama dengan string namamu itu selalu true. Selama nama tidak sama dengan namamu itu true, yang artinya adalah selama nama yang dimasukkan itu bukan namamu, maka lakukan ini. Yang pertama adalah tampilkan di layar, silahkan tulis namamu, kemudian minta user memasukkan input, di mana input itu disimpan dalam variabel nama. Ya kan? Nah, sekalinya tadi selama kita user itu tidak memasukkan exactly namamu, berarti kan ekspresi ini tidak terpenuhi. Misalnya di sini namanya Esa. Esa itu kan apa namanya? Tidak sama dengan namamu. Berarti benar. Karena benar, ini diulangin lagi. Nah, sekalinya dia nulis namamu, maka ekspresi ini akan bernilai salah. Karena namamu itu sama dengan namamu, bukan tidak sama dengan. Karena salah, maka dia akan selesai proses loopingnya, kemudian keluar ke sini, bagian kode selanjutnya. Seperti itu kira-kira. Nah, terus yang kelima. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan kalau belum jelas. Jadi ingat ya, while itu bagian clause-nya atau istilahnya block of code-nya yang di sini ini akan selalu dilaksanakan, dieksekusi selama kondisinya ini benar. Kalau sudah salah, berarti dia akan keluar dari proses looping ini ke kode selanjutnya. Karena
Kode itu akan selalu dijalankan dari atas ke bawah, kecuali ada hal-hal yang menyebabkannya berperilaku lain, misalnya flow control tadi. Kalau tidak ada hal-hal seperti itu, ya dia akan dieksekusi dari atas ke bawah. Oke, lanjut ke praktik 5. Nah, ini while loop yang menyebalkan versi 2. Dia ketika dieksekusi sama persis, hanya saja kodenya beda. Kalau yang tadi tidak pakai break, yang sini pakai break. Tapi sama saja ininya. Nah, kita ketik ESA 2. Selama belum dalam tanda kutip namamu persis, itu dia akan looping terus, banyak terus. Ya. Tapi metodenya beda. Nah, karena juga dalam kita membuat program, itu ada banyak cara sebetulnya untuk mencapai uh, perilaku yang sama persis. Jadi tidak ada uh, satu kode tertentu untuk menjalankan perintah tertentu. Pasti ada versi alternatifnya. Nah, ini versi alternatif dari yang tadi. Itu kita menggunakan kombinasi while dan break. Nah, strateginya seperti ini. Karena while itu akan selalu dijalankan ketika kondisinya true, maka kita kasih aja while true. Berarti ini akan selalu dijalankan. Cara keluarnya gimana? Kita berikan statement break di sini. Jadi, coba kita lihat dari atas. While ekspresinya langsung saja dikasih true, berarti kan akan selalu di loop. Dia akan mencetak ini ke layar, silakan tulis namamu, kemudian meminta input. Nah, baru kita tambahkan, kita gabungkan dengan flow control if di sini. Setelah si user menginput nama, kita evaluasi. Kalau namanya itu sama dengan namamu, exactly namamu, maka break, keluar dari sini. Tapi selama namanya itu tidak sama dengan exactly namamu, yang lain berarti, karena if-nya ini tidak terpenuhi, berarti kan karena break-nya ini ya, break ini kan jadi yang dia block of code-nya, ini yang saya sebut tadi sebagai yang bertingkat-tingkat. Block of code pertama itu kan yang bagian ini. Dia dilaksanakan kalau ini true. Tapi kalau ini diindentasi, berarti dia ikutnya yang ini nih, yang if. Conditionnya ikut yang ini. Kalau if-nya tidak terpenuhi, berarti dia akan kembali lagi ke awal. Karena break ini kodenya hanya akan dijalankan kalau ininya benar. Jadi akan kalau ini salah dilewati, kembali ke atas seperti itu ya. Tapi sekali si user memasukkan exactly namamu, maka dia akan break, keluar dari proses looping ini, berlanjut ke line nomor 8. Print makasih. Oke. Selanjutnya. Nah, ini bentuk implementasi while untuk menanyakan password. Jadi meminta user untuk memasukkan username dan password ya. Jadi dalam kita jalankan dulu saja. Jadi dalam program ini yang berhak masuk itu username-nya adalah Cecep dan passwordnya 123456. Pertama dia akan menanyakan username. Misalnya yang lain nih. Esa. Karena salah dia akan selalu bertanya username-nya apa. Tapi misalnya sudah memasukkan Cecep, dia akan lanjut. Halo Cep, masukkan passwordmu. Misalnya kita langsung masukkan saja passwordnya yang benar itu 123456. Nah, kalau benar, kemudian ditampilkan silahkan masuk chat gitu. Ini bentuk implementasi looping while dikombinasikan dengan if. Mari kita lihat kodenya sekilas. Nah, sama ya, tekniknya adalah kita buat ini looping selamanya. Yaitu dengan while true, kecuali nanti ada kondisi lain. Loopingnya adalah pertama menampilkan username titik 2, kemudian minta user menginput username, kemudian dievaluasi. Kalau dia itu ternyata username-nya Cecep, sorry, kalau username-nya itu bukan Cecep,
Nah, kita masuk ke bagian yang kedua di sini, continue. Kalau ekspresi ini terpenuhi, maka lakukan ini, yaitu continue. Continue itu untuk kembali ke sini, kembali ke atas, kembali ke looping while-nya. Jadi tanpa harus sampai bawah, dia akan otomatis balik ke atas, ke proses looping. Jadi tadi kan kalau selama belum cecep, itu kan pasti akan ngeprint username dan meminta user untuk memasukkan input. Nah, sini. Selama bukan cecep ya akan begini terus, tidak selesai-selesai. Tapi kalau cecep, yang artinya adalah kalau ini tidak terpenuhi, ya kan? Karena ekspresi ini ngomongnya begini, user tidak sama dengan cecep, maka kebalikannya kan yang salah adalah user sama dengan cecep. Kalau usernya itu ternyata si cecep, maka if-nya kan tidak terpenuhi, maka lanjut ke sini. Print, halo cep, masukkan passwordmu. Kemudian kita minta user untuk memasukkan input password, kemudian kita evaluasi lagi. Kalau passwordnya itu benar, 123456, nah baru di sini kita tambahi break. Breaknya fungsinya adalah untuk keluar dari proses looping abadi ini. Keluar ke bagian selanjutnya yaitu ke sini. Print, silahkan masuk cep, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Logikanya, bagaimana flow-nya, kombinasi penggunaan while dan if. Ini kalau kita udah tahu ekspresi dan flow control itu kita sudah bisa membuat berbagai macam program. Misalnya katakanlah kita membuat program meminta user memasukkan input angka tahun, kemudian kita menentukan apakah itu tahun kabisat atau tidak. Tentunya menggunakan formula tahun kabisat yang sudah kita ketahui. Kemudian outputnya misalnya ini tahun kabisat atau bukan tahun kabisat. Itu menggunakan kombinasi while dan if. Misalnya kita bisa lakukan seperti itu. Atau bahkan if else saja bisa. Oke, ini while sudah selesai ya. Yang terakhir, ini flow control berupa statement for. Kalau while itu dia akan melakukan looping selama conditionnya terpenuhi. Kalau for ini beda lagi. For itu akan menjalankan block of code di bawahnya sebanyak rentang yang dispesifikasikan di situ. Jadi kita pengen melakukan itu berapa kali, exactly berapa kali. Dan umumnya cara kita mengspesifikasikan kita mau melakukan itu berapa kali itu dengan fungsi range. Range. Jadi struktur umumnya seperti ini. For, kemudian nama variabelnya bebas, yang penting sesuai kaidah penamaan variabel. Kemudian in, kemudian fungsi range. Jadi kita ingin membuat satu rentang nilai tertentu dengan fungsi range ini. Sebetulnya bisa dengan metode lain, tapi untuk uh, dasar kita gunakan fungsi range ini dulu. Nah, artinya adalah dalam rentang angka ini, kita akan melakukan perintah yang ada di sini. Clause yang di bawah ini, yang merujuk kepada variabel tadi. Misalnya begini, contohnya adalah, ini yang paling sederhana dulu, yang bagian atas. Nah, kita bisa misalnya kita tidak ingin menjalankan dulu yang sini nih. Oh, sorry. Kita manual saja. Kita bisa matikan ini dengan memberi tanda pagar di sini. Jadi yang dijalankan hanya yang bagian pertama saja. Di sini ada looping for. Dan bunyinya ada begini. For nilai, nilai ini adalah nama variabel. In, dalam rentang range 1 sampai 5. Nah ini, sebelum lanjut, kita masuk ke bagaimana perilaku fungsi dari fungsi range itu. Fungsi range itu minimal kita masukkan 2 argumen. Argumen itu inputnya ya. Jadi nilai pertama dan nilai kedua. Nilai pertama itu nilai paling kecilnya.
Nah, tapi nilai kedua itu nilai terbesar plus 1. Jadi misalnya range-nya 1,6, itu maka outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mungkin yang agak membingungkan bagi orang awam. Karena ini ada kaitannya dengan um, struktur indexing di Python. Beda kalau misalnya kita di R, itu indexingnya beda lagi. Tapi ini nanti akan sangat berguna kalau kita sudah paham lebih detail tentang struktur indexingnya. Sementara mungkin diterima dulu kalau range itu angka pertama itu yang paling kecil, tapi angka yang kedua di sini itu adalah paling besar plus 1. Jadi kalau 1,6 berarti range-nya keluarnya 1 sampai 5. Itu yang paling simple. Tapi kita juga bisa menambahkan step-nya atau jaraknya. Misalnya kita ingin step-nya itu 2. Jarak antar angkanya itu 2, bukan 1. Kita bisa lakukan ini. Inputnya 1, 6, kemudian step-nya 2. Maka outputnya adalah 1, 3, 5. Nah, ini kan maju. Kalau kita juga bisa lakukan membuat range yang dari nilai tinggi ke rendah atau mundur. Jadi misalnya dari 5 ke negatif 1 dengan step negatif 1. Berkurang 1, dan seterusnya. Sampai 0. Nah, di sini range-nya itu dari 1 sampai 5 berarti ya. Karena inputnya 1 dan 6. Untuk nilai 1 sampai 5, maka cetak halo. Maka si halo ini akan di-print sebanyak 5 kali. Mari kita jalankan. Nah, seperti ini. Dia akan dicetak sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contoh yang kedua misalnya ini kita hidupkan lagi. Ini yang lebih uh, ekstensif. Ini coba saya yang atas kasih. Nah, misalnya pertama kita print, kita tanya user mau makan donat berapa begitu ya. Kemudian mereka menginput angka. Kemudian dari situ kita akan mengeprint donat, terus angka donatnya itu dia donat keberapa sesuai dengan inputnya. Nah, di sini ini agak membingungkan, tapi strukturnya sederhana. Range itu kan tadi kita inputnya minimal 2 ya. Yang batas bawah sama batas atas plus 1 kan. Batas bawahnya 1, karena kita ingin dari 1. Kemudian batas atasnya adalah kita mengubah donat ini menjadi bilangan bulat untuk memastikan ya. Kemudian kita tambah 1. Kenapa? Karena tadi ingat perilakunya range ini, dia kan keluarnya adalah yang paling uh, apa namanya, rentangnya yang paling terakhir itu ini dikurangi 1. Berarti kalau kita si user menginput angka 5, di range-nya ini haruslah 5 ditambah 1 yaitu 6. Tapi nanti keluarnya juga di sini 5 gitu ya. Ini untuk mengakali perilaku dari fungsi range tadi. Baru dari situ kita print tulisan donat spasi angkanya ini kan variabelnya saya namai i ya. Untuk rentangnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu saya ubah menjadi string agar nantinya bisa digabungkan dengan donat ini. Coba kita jalankan. Nah, mau makan donat berapa? Karena saya lapar, saya makan 10. Nah, ini dia. Donatnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Pertama, kita lihat dia mencetak tulisan mau makan donat berapa, kemudian meminta user memasukkan input, disimpan dalam variabel donat, kemudian kita lakukan looping menggunakan statement for. Variabelnya kita namai i, rentangnya adalah dari 1 sampai jumlah donat itu. Karena range ini eh, apa namanya, rentang atasnya itu menunjukkan angka terakhir plus 1, berarti jumlah donatnya itu harus kita tambahi 1 dulu. Dan sebelumnya jumlah donatnya kita pastikan dalam bentuk bilangan bulat atau integer. Baru di sini kita eksekusi print tulisan donat spasi i-nya ini, i-nya tadi kan isinya 1, 2, 3, 4, 5. Kita ubah
string agar bisa digabungkan dengan tulisan donat kemudian dicetak. Seperti itu. Oke, ini tinggal 5 menit lagi. Mungkin untuk yang terakhir ini saya sampaikan untuk tugasnya mungkin ya. Ya. Oke, jadi tugas untuk pertemuan kali ini pertama adalah silakan Bapak Ibu dan saudara sekalian membuat program yang dimaksud ya berarti script Python itu ya nantinya disimpan dalam file tugas1.py yang um, melakukan hal ini. Jadi program itu pertama meminta pengguna memasukkan angka dengan mengeprint silakan masukkan angka begitu ya. Kemudian user memasukkan angka, kemudian di situ dievaluasi. Kalau angkanya kurang dari 5 tampilkan, wah kok pelit sekali gitu. Kalau angkanya antara 5 sampai 9, 5 sampai 9 itu berarti kan 5, 6, 7, 8, 9 ya. Tampilkan kurang banyak nih. Kalau angkanya lebih dari 10, tampilkan, Anda kok serakah ya. Nah, kalau angkanya tepat 10, tampilkan, nah itu yang saya mau. Nah, untuk yang bagian terakhir ini, gunakan secara spesifik statement else. Kemudian yang kedua tugasnya adalah silakan modifikasi praktik 6.py, jadi yang ini, yang password tadi, cecep. Silahkan ditambahkan kodenya agar jika cecep itu salah memasukkan password, dia muncul tulisan password salah. Kalau selama ini, kalau kita jalankan, misalkan dia sudah benar cecep, tapi passwordnya salah, misalnya 1, 2, dia kan akan mengulang ke awal. Tidak ada keterangan apa-apa lagi. Balik lagi ke bagian print username. Nah, sekarang silahkan ditambahkan gimana caranya biar kalau passwordnya salah itu ditampilkan tulisan password salah. Nah, setelah proses ini selesai, setelah cecep masuk, nanti di bawahnya silahkan Bapak Ibu sekalian kalau mau ini tambahan saja, silahkan buat program sekreatif Anda untuk dimainkan si Cecep dalam arti nanti minta Cecep untuk menginput sesuatu, kemudian silahkan uh, sekreatif Bapak Ibu sekalian. Tapi batasannya adalah menggunakan fitur-fitur Python yang telah dipelajari hari ini. Misalkan Bapak Ibu atau saudara-saudara ada yang sudah expert Python, jangan gunakan fitur-fitur yang lebih advance dibanding yang dipelajari hari ini. Seperti itu. Oke, saya kira itu ada pertanyaan untuk materi hari ini. Monggo silakan. Kalau tidak, saya stop share dulu. Tidak ada? Silakan. Kalau ada pertanyaan, baik. Eh, jika tidak ada, ini saya kira karena sudah hampir 11.30, eh, kita bisa akhiri saja training kita pada eh, siang hari ini. Selanjutnya di minggu depan kita akan lanjutkan em, training Python di topik kemungkinan adalah kita belajar tentang fungsi dan juga mungkin kalau masih ada waktu kita akan belajar tentang list. Itu juga masih dasar-dasar Python. Em,
Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta sekalian dan juga teman-teman dari Lab IE yang sudah memfasilitasi training Python pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan selama menyampaikan training ini. Selamat siang dan sampai jumpa di training berikutnya.